Alhamdulillah nahmaduhu wa nastuhu wa nastaghfiruhu wa nas'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma ta'ala a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum wa amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti wa rasulihi faqad faza fawzan azima. Hadirin jamaah Jumat yang insya Allah selalu berada di renungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita manjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam sehingga akhir hayat kita. Dan tentulah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sebagaimana kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memuji. Pujian hanyalah layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasakan telah berjasa, karena sesungguh sejatinya segala pujian hanyalah milik Allah SWT. Kepada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khotib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa serupanya dan berusaha untuk selalu menghadiri Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan mengucapkan kepadanya segala, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dihadiri rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenungkan sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalankan masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia, siapa saja dan kapan saja dan bisa saja meninggal dunia. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sesungguhnya orang yang ingkar kepada Allah, sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikan ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian ini. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang harus kita kesempatkan berhargai. Seperti apa amalan yang terbaik? Salah satunya indikator adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah dan hadis riwayat Abu Hurairah Rasulullah SAW. Beramal baik sebaik mungkin juga baik berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Dalam setiap amal kita, pastikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu amal terakhir kita. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antaranya yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Kepada apa itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Pada sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum ia meninggal. Selain dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba yang berhasil dan mempersiapkan hidup kita yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang